Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as shaut bidzikir, bahwa mengangkat suara untuk berzikir. Hina yansarifun nas, ketika selesainya manusia, bubarnya manusia, minal maktubah, daripada salat wajib, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada zamannya Rasulullah. Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lam, aku ini tahu, mengenal, idan sarafu bidzalik, kalau mereka bubar dengan kerasnya zikir yang mereka baca. Idza sami'tuhu. Jadi setelah sholat, para sahabat itu berzikir bukan bisi-bisi, di antara mereka mengangkat suaranya. Malah Ibnu Abbas menyatakan, aku melihat kalau sudah selesai sholat itu mereka itu mengangkat suara. Dalam berzikir itu mengangkat suara. Hadis ini memberikan satu faedah kepada kita sebagai dalil bahwa mengangkat suara dengan zikir itu bukan bid'ah. Ini sahabat ala ahdi Rasulullah. Yang dilarang dalam Al-Quran untuk supaya tidak mengangkat suara itu adalah suara yang terlalu keras. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu suara yang terlalu keras. Kalau terlalu keras menjerit-jerit jangan, karena bisa mengganggu yang lainnya. Tapi kalau mengangkat suara dengan berzikir, la ilaha illallah misalnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ma fi syai', tidak ada masalah. Malah Ibnu Abbas menyatakan, kami nih waktu kecilnya kami, karena beliau masih kecil saat itu, kami nih waktu kecilnya kami tahu kalau sudah sholat itu selesai, kalau ada gemuruh zikir daripada para sahabat. Mau dikatakan bid'ah semuanya para sahabat itu. Kemudian orang-orang yang baru belajar kemarin itu menyatakan sahibu sunnah, orang yang melaksanakan sunnah. Ini hadis Bukhari ini. Jadi tidak ada larangan. Malah sebagian ulama mereka menyatakan kalau memang tidak ada mengganggu dan menambahkan semangat di dalam berzikir, dengan dikeraskan suara, maka dianjurkan dikeraskan suara, tidak mengganggu. Dianjurkan untuk dikeraskan itu suara. Kalau memang kurang membantu dia khusyuk dan bisa mengganggu yang lainnya, maka dianjurkan tidak dikeraskan itu suara. Jadi jangan mempelintir makna daripada ayat Al-Quran atau hadis dengan kehendak dan pendapatnya ente. Lihat, antara dipadukan antara hadis yang satu dengan yang lainnya, antara ayat Al-Quran dengan hadis, antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Karena itu kalau baca kitab jangan satu lembar yang dibaca, baca sampai tuntas, akan ada jawabannya nantinya. Kalau membacanya satu lembar jadinya begitu ini. Menurut saya nggak ada yang menurut inti, menurut ulama yang kompeten. Bagaimana para a'immah dalam mentafsiri, bagaimana para fuqaha dalam mengartikan itu, bagaimana daripada muhaddits dalam berbicara masalah itu. Jadi jangan menurut ana, jangan asal-asalan, akhirnya menuduh orang lain yang berzikir dikatakan masuk neraka nanti. Karena dia tadi itu mengangkat suaranya, itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang berzikir masuk neraka, yang main domino masuk surga nanti. Nah, ini satu hal yang sangat nista, ini satu hal yang tidak benar itu. Karena itu kita harus bisa memahami ya. Bahwa ini sudah dilakukan sudah begitu lama, dan mereka dengan berzikir tadi itu akhirnya bisa mengikuti sunnahnya Nabi, bisa apal Allahumma antas salam minkas salam, orang itu semuanya bukan karena menghafal. Kenapa? Karena
membiasakan berzikir bersama-sama. Anak-anak kecil pun bisa akhirnya mengikuti itu semuanya, dan itu adalah sangat berfaedah. Tapi jangan terlalu keras. Irba' ala nafsik fa innaka la tunaji al-ba'id walal asam. Pernah Nabi SAW mendapatkan orang yang terlalu mengangkat suaranya. Kata dia, kasihan diri kamu, jangan terlalu keras-keras. Tuhan kamu itu bukan tuli dan bukan jauh sehingga perlu ente panggil dengan suara yang keras begitu, atau ente minta dengan suara yang keras begitu. Nah, hadis ini bukan larangan supaya kita wajib untuk supaya tidak keras. Enggak, jangan terlalu keras begitu loh. Jadi kalau ngartikan itu yang sesuai. Jangan nanti, wah ini berarti larangan untuk mengangkat suara loh. Nggak ada larangan sama sekali. Jadi dalam beberapa hal itu harus kita pandai untuk mengambil istimbat al-hukum. Contoh lagi misalnya, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itu melampaui batas di dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasara memuji Nabi Isa, memuji Yesus. Ayat ini, hadits ini jangan kamu artikan berarti haram memuji Nabi loh. Nggak ada yang makna begitu itu. Larangan melampaui batas di dalam memuji sebagaimana orang Nasara memuji yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jangan kamu puji Nabi sebagaimana orang Nasara memuji Isa, mengatakan Nabi itu anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Jadi itu larangannya, bukan larangan untuk memuji. Loh, di zamannya Nabi dipuji diam kok. Tola al-badru alaina, bukan muji. Nabi tidak marah-marah, gak boleh itu. Enggak. Banyak sekali itu sahabat yang memuji Rasulullah, Nabi diam. Patut untuk dipuji. Lah, mengartikan model demikian itu adalah tidak ada dasar. Karena itu kalau tidak bisa ngartikan, jangan ngartikan, ngawur jadinya. Kalau nggak paham, jangan sok paham. Karena itu dilihat bagaimana ulama mengartikan ini. Jangan kamu ilmu itu terdoktrin. Kalau tidak model demikian berarti salah semuanya. Hatta Imam Syafi'i salah, hatta Imam Ahmad bin Hanbal salah, hatta Imam Fulan salah, hatta tafsirnya Ibn Katsir itu salah. Kenapa? Karena tidak begini sebetulnya, harus begini. Itu doktrin. Kamu tidak bisa alih model begitu. Intinya seperti botol, berarti diisi, wes, cukup, tutup, tidak bisa berkembang. Itu doktrin namanya. Karena itu harus kita tadi itu bisa mengerti cara istinbatul ahkam, cara untuk mengambil hukum tadi itu, cara mengartikan dengan yang sebenarnya. Wallahu a'lam.